Pernah nggak kepikiran kalau nilai terbesar kita sebagai pengacara itu sebetulnya bukan keahlian hukum kita? Nah, mari kita bongkar rahasia yang membedakan pengacara biasa dengan pengacara 1%. Ini bukan soal menang atau kalah di pengadilan, tapi tentang menjual sesuatu yang jauh lebih berharga. Kita semua pasti pernah ketemu klien yang seperti ini kan? Di atas kertas, dia pegang semua kartu kemenangan. Tapi, coba lihat tangannya. Gemetar. Di balik semua tumpukan dokumen yang sempurna itu, ada rasa takut yang luar biasa. Itulah klien yang sebenarnya sedang duduk di hadapan kita. Ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah tumpukan kertas itu, secanggih apapun isinya, yang bisa bikin hatinya tenang? Ya jelas enggak. Klien kita itu bukan lagi membeli dokumen, mereka membeli sesuatu yang lain. Jadi kalau gitu, apa dong komoditas yang sebenarnya kita jual? Ini bukan tentang pasal-pasal atau putusan pengadilan. Ini adalah sesuatu yang nggak bisa ditulis dalam kontrak, tapi benar-benar dirasakan oleh klien. Nah, ini dia intinya. Klien itu nggak bayar mahal-mahal cuma buat keahlian teknis kita. Mereka itu membayar agar bisa tidur nyenyak, dengan keyakinan penuh bahwa ada seseorang yang kompeten dan peduli yang sedang menjaga mereka. Mereka membeli rasa aman. Pemahaman inilah yang kemudian menciptakan dua dunia yang berbeda banget dalam profesi kita. Dunianya pengacara biasa dan dunianya pengacara 1%. Coba kita lihat bedanya. Coba perhatikan pergeseran fokusnya. Pengacara biasa melihat kasus itu ya kayak puzzle aja. Logis, dingin, terstruktur. Tapi pengacara 1%, dia melihat manusianya. Dia melihat ada rasa takut, bingung, dan harapan di balik setiap masalah hukum itu. Dalam prakteknya, perbedaannya kerasa banget. Pengacara biasa itu ngasih kepastian yang logis, tapi pengacara 1% memberikan validasi emosional. Mereka nggak cuma nanya apa yang terjadi, tapi juga bagaimana perasaan Anda. Pertanyaan simpel itu bisa membuka pemahaman yang sama sekali baru. Lalu, gimana caranya kita bisa paham kebutuhan emosional itu? Kuncinya ada pada satu keahlian yang sering banget kita abaikan. Kemampuan untuk mendengar apa yang nggak diucapkan. Kalimat yang kayaknya udah jadi langganan kita semua ya kan? Pengacara biasa mungkin akan langsung mengartikannya secara harfiah, ya udah fokusnya efisiensi. Tapi coba kita gali lebih dalam. Cepat selesai itu cuma puncak gunung es. Di bawahnya bisa jadi ada ketakutan soal biaya, tekanan emosional yang nggak ketahan, atau reputasi yang bisa hancur. Pengacara 1% itu dilatih untuk mendengar jeritan emosional di balik permintaan yang kelihatannya logis. Ini ada latihan praktis yang bisa langsung Anda coba. Lain kali ngobrol sama klien, coba alihkan 80% fokus Anda bukan ke apa yang mereka bilang, tapi bagaimana cara mereka mengatakannya. Perhatikan jedanya, nada suaranya, bahasa tubuhnya. Disitulah kebenaran yang sesungguhnya seringkali tersembunyi. Oke, paham emosi klien itu baru setengah dari perjuangan. Setengah lainnya yang mungkin lebih sulit adalah mengelola emosi dan ego kita sendiri. Pernyataan ini mungkin kedengarannya nyelekit ya, tapi ini benar sekali. Saat ego kita yang mengambil alih, kita jadi tuli. Kita berhenti dengerin klien dan cuma dengerin keinginan kita sendiri untuk menang. Ego itu mengubah fokus Anda. Dari yang tadinya, apa yang terbaik untuk klien, jadi bagaimana caranya saya bisa kelihatan hebat. Ini bikin Anda jadi nolak solusi damai, cuma karena gengsi. Dan pada akhirnya, klien Anda yang harus bayar harganya. Mengelola diri sendiri juga berarti mengenali gejala burnout. Ini bukan tanda kelemahan loh, ini adalah respons alami terhadap profesi kita yang tekanannya tinggi. Pengacara 1% tahu kalau merawat diri itu bukan kemewahan. Itu adalah syarat mutlak untuk menjaga ketajaman pikiran dan empati, aset terbesar Anda. Sekarang, mari kita satukan semuanya. Semua keahlian tadi, mendengarkan, mengelola ego, merawat diri, semuanya itu mengarah ke satu tujuan utama. Inilah peran kita yang sesungguhnya. Di tengah badai ketidakpastian hidup klien, kitalah jangkarnya. Keahlian hukum kita itu kapalnya yang membawa mereka melewati ombak. Tapi rasa aman yang kita berikan, itulah yang membuat mereka tetap kokoh. Terkadang, kalimat sederhana seperti ini jauh lebih bernilai daripada analisis hukum setebal 20 halaman. Ini adalah janji perlindungan. Ini adalah pernyataan yang seolah-olah memindahkan beban dari pundak klien ke pundak kita bersama. Jadi, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Apakah klien Anda tidur lebih nyenyak setelah berbicara dengan Anda? Kalau jawabannya ya, maka Anda bukan cuma sedang memenangkan kasus. Anda sedang dalam perjalanan menjadi seorang pengacara 1%. Kalau pembahasan ini membuka wawasan baru untuk Anda, percayalah, ini baru permulaannya.
Untuk mendalami strategi, pola pikir, dan teknik praktisnya, lanjutkan perjalanan Anda. Unduh e-book lengkapnya sekarang, mumpung ada harga spesial. Langsung klik link di bio untuk mengubah karir hukum Anda mulai hari